Hai Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Aci Kamalia Sumal, NIM 2208612072. Sebagai tugas praktek kerja profesi apoteker di apotek, saya akan menjelaskan sedikit tentang GERD. Apa itu GERD? GERD sendiri merupakan kepanjangan dari Gastroesophageal Reflux Disease, di mana GERD ini adalah suatu reflux atau kembalinya asam lambung yang seharusnya di dalam lambung masuk ke kerongkongan atau biasa kita sebut dengan esofagus. Esofagus sendiri mempunyai fungsi untuk membawa makanan dari mulut menuju ke lambung, di mana untuk menjaga makanan untuk tetap ada di lambung, maka esofagus ini mempunyai katup atau gembok atau biasa kita sebut dengan sphincter pylori. Faktor yang mempengaruhi GERD itu sendiri ada dua faktor utama, yaitu yang pertama lemahnya faktor defense dari esofagus, di mana faktor defense ini akan mengalami masalah jika didapati katup atau gembok ini mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama bisa disebabkan karena infeksi, yang kedua penggunaan obat-obatan, faktor rokok dan minuman beralkohol, di mana akan semakin mengiritasi dari esofagus itu sendiri. Faktor penyebab yang kedua dari GERD itu sendiri yaitu kuatnya faktor attack dari asam lambung. Ketika makanan berada di dalam lambung, maka lambung akan berusaha mengeluarkan asam lambung. Namun ketika asam lambung ini masuk ke dalam esofagus, inilah yang akan menyebabkan timbulnya rasa nyeri dan menyebabkan adanya iritasi lambung. Gejala GERD pada masing-masing orang berbeda-beda. Prinsipnya sejauh mana asam lambung itu jalan, di mana gejala awal yang dirasakan seperti heartburn, nyeri ulu hati atau terasa menekan. Atau jika asam lambung itu sudah masuk ke kerongkongan, maka akan merasakan seperti bangun tidur lidah akan terasa pahit, terasa asam, nyeri tenggorokan, nyeri saat menelan. Dan jika asam lambung itu sudah masuk ke daerah pernafasan, maka suara akan menjadi serak dan bisa jadi juga sinusitis. Terapi yang bisa dilakukan untuk GERD itu sendiri yaitu terapi farmakologis atau dengan obat dan terapi non-farmakologis atau tanpa obat. Dimana untuk terapi farmakologis tujuannya untuk mengontrol sekresi atau produksi asam lambung, dengan harapan ketika produksi asam lambung terkontrol maka akan mengurangi resiko iritasi di asam lambung terhadap esofagus itu sendiri secara bertahap. Terapi farmakologis atau terapi dengan obat untuk Berikut GERD itu sendiri merupakan contoh-contoh obat yang beredar di pasaran yang sering digunakan. Terapi non-farmakologis atau terapi tanpa obat yang bisa dilakukan yaitu dengan modifikasi gaya hidup, di mana menghindari makanan atau minuman yang dapat memicu kenaikan asam lambung seperti makanan pedas, makanan yang asam, minuman beralkohol, minuman yang mengandung kafein tinggi, dan juga untuk obat-obatan yang dapat memicu kenaikan asam lambung. Selain itu juga memperhatikan waktu makan dengan waktu istirahat atau waktu tidur, di mana harus ada jeda antara waktu makan dan waktu istirahat atau waktu tidur. Yuk sehat bersama Apotek BWF. Say with love and do with heart.